Cuaca ekstrim kembali melanda Cianjur. Hujan deras menyebabkan banjir di Desa Selajambe, Sukaluyu, merendam puluhan rumah warga. Sementara itu di Kampung Cijurang, Desa Garmana, jembatan penghubung antar desa ambruk total pada 29 April lalu, memutus akses warga dan aktivitas harian. Pemerintah daerah diminta segera bertindak. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Sigma News yang menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Cianjur kembali berduka. Musim hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur dalam beberapa pekan terakhir kembali menimbulkan dampak yang serius. Hujan lebat yang terjadi pada tanggal 27 April 2025 menyebabkan banjir yang cukup ekstrim. Belasan desa terdampak termasuk Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Puluhan rumah warga di desa tersebut terendam banjir. Beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat ketinggian air yang cukup tinggi. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan kami, Balia Yuda, yang saat ini berada di tempat yang terdampak oleh banjir. Oke, balik lagi bersama saya, Balia Yuda Zakaria Supriyatno. Sekarang saya sedang berada di Kecamatan Sukaluyu, Desa Selajambe, di mana desa yang terdampak banjir bandang di Cianjur. Nah, di samping saya sedang dilakukan pembongkaran saluran air di Desa Selajambe. Pembongkaran ini dilakukan di salah satu ruangan dari pondok pesantren di Selajambe yang terpaksa dibongkar oleh petugas karena saluran air yang sempat tersumbat. Kebetulan saluran tersebut berada tepat di bawah bangunan pondok. Nah, selain di sini juga masih banyak tempat-tempat lain yang terdampak oleh banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Katanya ada di daerah itu Cihelang gitu, kalau nggak salah Cihelang, sungainya jebol. Oh, karena jebol ya. Karena sungainya. hujan terus deras kan, hujannya terus-terusan. Ya. Jadi airnya meluap, itunya sampai ini. Oh, sampai ke sini ya, Bro. Nah, di belakang saya ada posko tangkap darurat yang ada di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Nah, posko tangkap darurat ini didirikan dikarenakan akibat dari banjir yang telah terjadi di Cianjur pada beberapa waktu yang lalu. Oke, baik, sekian dari laporan saya dari tempat kejadian ini. Saya Balia Yuda Zakaria Supriyatno, kembali ke Elviani di studio. Terima kasih kepada Balia Yuda atas laporannya mengenai situasi terkini di Kecamatan Sukaluyu. Selain di Kecamatan Sukaluyu, peristiwa lain juga terjadi di Kampung Cijurang, Desa Garmana, Kecamatan Karangtengah. Pada Selasa pagi 29 April 2025, jembatan penghubung antara Desa Garmana dan Desa Sukasari ambruk total akibat derasnya arus air yang mengikis fondasi jembatan. Tidak hanya menghambat aktivitas warga, kejadian ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak yang biasanya menyeberang jembatan untuk bersekolah terpaksa diliburkan untuk sementara. Sebagai solusi sementara, pemerintah desa telah membangun jembatan gantung darurat. Namun demikian, jembatan ini hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Cijurang, tempat di mana jembatan penghubung antara Desa Garmana dan Sukasari ambruk total. Dan di belakang saya ada puing-puing sisa dari jembatan yang ambruk. Dari tanggal 29 April, aktivitas warga sempat terganggu gara-gara jembatan yang telah ambruk. Ini dampak dari banjir yang malam kemarinnya. Oh, Soalnya pas malam kemarin, pas kejadian banjir, saya juga kan di lokasi di sini. Saya lihat kejadian ini emang air hampir meluap sih. Jadi pinggir-pinggir jembatan ke bawah banjir. Dampaknya pas malam kemarin, pas pagi kemarin langsung ambruk. Ya. Oh, langsung ambruk. Sekitar pagi lah, jam 4 pagi ambruknya. Anak yang mau berangkat sekolah hampir nggak bisa. Oh, iya, soalnya ada penghubungnya jalan cuma lainnya. ini, penghubungnya. Kebanyakan yang sekolah ke sana ya, Iya. ke arah Garmana ke sana, yang Desa Garmana. Aksesnya nggak ada, terputus. Jadi kami mau nggak mau harus muter lebih ya? jauh ya, Oh. ke Desa Malebar ke sana harus muternya. Oke, sekian yang bisa saya laporkan dari tempat kejadian. Saya Balia Yuda Zakaria Supriyatno, pamit undur diri. Saya kembali lagi ke Elviani di studio. Dua peristiwa berbeda namun saling berkaitan, kembali mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim.
kami mengimbau untuk seluruh masyarakat untuk terus waspada terhadap potensi bencana alam dan senantiasa mengikuti arahan dari aparat setempat. Tim Sigma News akan terus memantau perkembangan di lapangan dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Saya Elviani Intan Saputri, mewakili seluruh tim redaksi Sigma News, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap waspada dan jaga keselamatan. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sigma News yang menyajikan berita terkini yang aktual dan terpercaya. Di edisi kali ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi sebuah destinasi wisata kuliner keluarga dengan konsep autentik khas Sunda, sebuah tempat yang membawa kita bernostalgia ke suasana pedesaan tempo dulu. Berlokasi di Jalan Baru Sukaraja nomor 21 Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Destinasi ini menjadi magnet baru bagi warga lokal maupun wisatawan luar kota. Seperti apa daya tarik kampung ikan? Kita ikuti liputan rekan kami Balayuda berikut ini. Halo pemirsa Sigma News, kembali lagi bersama saya Balayuda Zakaria Supriyatno. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata kuliner yang enak dan juga lezat di Sukabumi, yaitu Kampung Ikan. Selain menyajikan menu kuliner yang enak dan juga lezat, tempat ini menyediakan fasilitas yang memanjakan serta spot foto yang keren dan instagramable nih. Nah, penasaran seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya menjelajah Kampung Ikan. Masuk ke area tempat makan, kita akan langsung disambut dengan pemandangan kendaraan-kendaraan antik yang sangat cantik sekali, seperti motor, mobil, dan bahkan juga sepeda. Nah, di sisi lain, terdapat juga spot rumah tua yang bertuliskan Imah Mitoha. Selain itu, tempat ini juga menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak, sehingga menjadikan tempat ini sangat cocok sekali dikunjungi bersama keluarga. Selain itu, Kampung Ikan juga menyediakan tempat duduk yang lumayan beragam, dimulai dari tempat duduk area utama hingga lesehan di saung. Nah, tempat ini juga memiliki harga yang relatif murah, dimulai dari 8.000 hingga 100.000 untuk menu makanan individu dan 40.000 hingga 400.000 untuk makanan paketan. Setelah kenyang menyantap makanan yang ada di restoran ini, pengunjung dapat menikmati fasilitas yang ada di tempat ini, yaitu wahana yang diberi nama Main You. Nah, pada wahana ini ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati, seperti mini zoo, perahu, dan hingga fasilitas menggambar. Di sini banyak taman bermain untuk anak-anak dan untuk makanannya pada warit ya, sama banyak hewan-hewan gitu dan mini zoo. Mungkin kalau misalkan restoran Kampung Ikan itu terdiri dari masakan Sunda sama nuansa klasik untuk tempat restonya ya, beda sama yang lain, makanya itu disebut Kampung Ikan Resto. Kalau untuk hari buka itu kita ada hari Senin sampai hari Minggu, kita buka tiap hari. Betul, kalau untuk jamnya itu kalau misalkan weekday kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Kalau untuk hari Jumat sampai hari Minggu kita buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. Dengan konsep yang memadukan kuliner, wisata, dan nuansa tradisional Sunda, Kampung Ikan menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Paduan suasana pedesaan, makanan lezat, dan fasilitas menarik menjadikan tempat ini sebagai destinasi yang wajib Anda kunjungi saat berada di Sukabumi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ajak keluarga dan orang terdekat Anda untuk berkunjung ke restoran Kampung Ikan di Sukabumi. Saya Bella Yuda, saya kembalikan ke Elviani di studio.
Menikmati suasana alam sambil menyantap kuliner lezat tentu jadi pilihan liburan yang menyenangkan, bukan? Jadi pastikan Kampung Ikan masuk ke dalam daftar destinasi Anda selanjutnya. Saya Alfiani Intan Saputri, mewakili seluruh tim redaksi Sigma News, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah bersama kami untuk berita yang informatif dan inspiratif. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sigma News yang menyajikan berita terkini yang aktual dan terpercaya. Bingung kulineran murah tapi nggak murahan di Sukabumi? Kulineran di kawasan Terminal Lama Degung Kota Sukabumi bisa menjadi jawabannya. Di sana beragam kuliner yang bisa dipilih dengan harga yang terjangkau. Dan kali ini, Balya Yuda akan memberikan rekomendasi kuliner menarik yang ada di Terminal Lama Kota Sukabumi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Balya Yuda. Nah, saat ini saya sedang berada di Terminal Lama, salah satu tempat wisata kuliner yang menjadi destinasi favorit warga-wargi Sukabumi. Yuk ikuti saya mencicipi kuliner yang ada di Terminal Lama. Setelah mengalami beberapa perubahan, Terminal Lama kini telah dibuka kembali dengan suasana yang lebih menarik dan juga nyaman bagi pengunjung. Selain menyediakan berbagai macam kuliner yang lezat, tempat ini juga memiliki suasana yang mendukung untuk menikmati berbagai macam hidangan bersama keluarga atau orang terdekat. Ada nggak sih Kak jajanan favorit buat kakak sendiri? Kalau aku sih ada stand di bawah namanya Guyam Gayung Ladaan. Itu enak banget, ada cireng, bakso aci, pangsit kayak gitu, pokoknya enak. Harus cobain. Kalau aku sih lebih suka ke minuman kayak alpukat kocok, sama di bawah itu ada stand yang Big Boss kalau nggak salah di bawah. Salah satu stand makanan yang saya kunjungi adalah ayam penyet Tehuna. Tempat ini cocok banget buat kalian yang sedang mencari makanan berat nih. Selain memiliki ayam penyet, stand makanan ini juga memiliki menu yang bervariasi, dimulai dari empal gepuk sampai gultik ayam. Nah, kali ini saya telah membeli ayam penyet Tehuna. Hanya dengan 10.000, saya sudah mendapatkan ayam penyet, sambal yang melimpah dan juga lalapan. Nah, mending langsung kita cobain aja biar kita tahu gimana nih rasanya. Hanya dengan 10.000, saya sudah mendapatkan porsi yang sangat melimpah dan bikin kenyang banget. Dan selain itu juga, karena sambal yang sangat pedas dan juga gurih, membuat ayam penyet ini menjadi sangat lezat dan membuat saya ketagihan. Nah, setelah makan makanan yang pedas dan juga gurih, rasanya kurang nikmat nih kalau kita belum minum minuman yang manis dan juga segar. Nah, di depan saya ada minuman Thai tea dari Papis. Yuk kita cobain, kira-kira gimana ya rasanya? Rasanya yang balance, rasa manis yang nggak terlalu kuat yang masih menyisakan rasa teh, bener-bener bikin Thai tea dari Papis ini enak banget. Apalagi Thai tea dari Papis ini nggak meninggalkan aftertaste yang nyangkut di tenggorokan loh. Jadi ini bener-bener seger dan cocok banget sih diminum setelah makan makanan yang pedas. Setelah tadi saya membeli makanan berat, rasanya kurang lengkap jika saya tidak membeli makanan ringan sebagai penutup. Nah, sekarang saya sedang berada di kedai Volby. Kedai ini memiliki berbagai macam varian bola ubi, dimulai dari original hingga coklat keju. Nah, setelah makan makanan berat, minum minuman manis, rasanya kurang lengkap nih kalau kita nggak beli atau nggak nyari makanan ringan sebagai penutup. Nah, di sini saya udah beli bola ubi dengan topping krim keju. Rasanya jarang banget kan lihat bola ubi ada topping krim kejunya. Gimana kira-kira rasanya? Yuk cobain. Krim kejunya bener-bener ngerasa kayak bukan keju murahan, kayak masih asinnya dapet, gurihnya dapet,
dan masih ada manisnya juga sedikit dari bola ubinya. Jadi benar-benar perpaduan dari asin gurih dari keju dan manis dari bola ubi. Selain itu, cuma dengan harga 15.000 juga dapat porsi yang sangat besar sekali. Ada 11 buah dengan porsi yang gede-gede banget kan. Ini mah bisa dibilang makanan berat. Rekomendasi makanan atau minuman di Terminal Lama gitu. Makanan kiri oyong, Terus kalau minuman biasanya beli apa nih kalau di sini? smoothies. Buat Anda yang masih kebingungan mencari makanan dan minuman di Sukabumi, Anda bisa datang ke Terminal Lama. Karena di sini banyak sekali stand-stand makanan dan minuman yang menyediakan menu yang bervariasi. Saya Bala Yuda, pamit undur diri. Wah, jadi lapar ya melihat Balai Yuda kulineran di Terminal Lama. Tempat ini bisa jadi pilihan tepat buat Anda yang ingin menikmati kuliner enak, murah, dan beragam, apalagi sambil nongkrong santai bersama teman atau keluarga di bangku yang telah disediakan. Saya Elviani Itasa Putri, mewakili seluruh tim redaksi Sigma News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah bersama kami untuk berita yang informatif dan inspiratif. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sigma News yang menyajikan berita terkini yang aktual dan terpercaya. Pemirsa, kelestarian budaya Indonesia tentunya tidak terlepas dari masyarakat yang terus berupaya untuk melestarikannya. Siapa sangka, di tengah era globalisasi saat ini, masih ada pemuda yang ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia melalui acara Festival Budaya Nusantara. Festival ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University tahun 2025 di alun-alun Kota Bogor. Lalu, bagaimana keseruannya? Berikut informasi selengkapnya. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, balik lagi bersama saya Bala Yuda Zakaria Supriyatno. Nah, pada pagi minggu yang cerah ini, saya sedang berkunjung ke salah satu acara yang ada di alun-alun Kota Bogor, yaitu Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diadakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi Bogor. Nah, pada kali ini kami akan meliput salah satu budaya yang ada di kegiatan Festival Budaya ini. Mau tahu keseruan lainnya? Yuk ikuti kami. Pada tanggal 18 Mei 2025, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University mengadakan Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Kali ini, mereka menghadirkan sekitar 22 kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kebudayaan Bali, yang tahun ini hadir dengan tema Pesta Citra Dewata. Kenapa kita ngambil tema Pesta Citra Dewata? Pesta itu artinya festival, Citra itu keindahan, dan Dewata itu Pulau Dewata. Jadi kita tuh pengen nampilin ciri khas Bali yaitu Pulau Dewata dengan festival keindahan Pulau Dewata. Bali merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Bali, yang biasa dikenal dengan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Dalam Festival Budaya Nusantara kali ini, kelompok budaya Bali menampilkan 3 tarian utama. Pertama, tari Legong Sampat. Tarian ini awalnya merupakan bagian dari ritual sakral. Namun, seiring perkembangan zaman, dikreasikan menjadi Legong Sampat yang melambangkan sebuah pembukaan. Tarian kedua menceritakan kisah pertarungan calon arang dan Mpu Baradah. Dari kisah ini, kita bisa memetik makna bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Hal ini digambarkan dalam adegan akhir pertunjukan, saat muncul tulisan Merdeka yang dimaknai sebagai simbol perjuangan melawan diri sendiri. Sebagai penutup, ditampilkan tari Janger, tarian yang penuh keceriaan yang melambangkan kebahagiaan serta sebagai penutup tarian dari kebudayaan Bali. Aku selalu menjalin hubungan yang baik sama Haikal di luar kampus maupun di kampus, kayak misalnya kita chatan nanyain tugas atau apa, jadi kita saling nge-backup.
untuk urusan Facebook ataupun bukan yang Facebook juga kita saling backup. Oke, mungkin VOP dari aku sendiri ya. Kalau dari aku itu gak hanya kenal satu sama lain, tapi kita tuh benar-benar mengetahui loh sebagai spesifiknya tuh kayak gimana, kayak misalkan hobi, entah itu perannya, dan itu yang mungkin chemistry yang benar-benar kita bangun sampai kita tuh tahu sampai ada di titik ini kita jadi sukses lah ngejalanin acara Facebook ini, terutama aku, Maskot Bali dan Indira. Terima kasih. Tak hanya pertunjukan seni tari, bagi kalian yang datang ke Festival Budaya Nusantara, jangan lewatkan untuk mengunjungi stand kebudayaan Bali. Di sana, berjajar berbagai makanan kuliner khas yang menggugah selera, seperti pai susu, ayam betutu, dan sate lilit. Untuk minumannya, tersedia es kuut yang tentunya bisa menyegarkan dahaga kita. Khususnya dari budaya Bali itu menurut aku tuh paling gong ya, paling bagus. Karena maskotnya juga dia power banget sampai dia saking menjiwainya dia tuh sampai ada insiden yang terjadi, yang hal tidak terjadi itu kesurupan seperti itu. Dan pokoknya semuanya bagus banget sih untuk festival budaya kali ini. Aku 10 out of 10. Selain performance-nya bagus banget sama narinya bagus banget ya lo, makannya juga enak-enak sama banyak banget ragamnya. Komen aku seru banget sih ini, yang teruntuknya khususnya buat Bali. Festival Budaya Nusantara kali ini berhasil digelar secara meriah dengan dihadiri oleh masyarakat Bogor hingga luar Bogor. Dengan adanya Festival Budaya Nusantara, masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan berbagai kebudayaan yang tersebar di Indonesia. Nah gimana? Seru banget kan? Festival Budaya Nusantara ke-16 kali ini. Apalagi dengan hadirnya budaya Bali yang ngebawain tema Pesta Citra Dewata. Bikin acara ini makin seru. Saya Balayuda, saya melaporkan dari lapangan. Saya kembalikan ke studio. Laporan dari Balayuda tadi menjadi penutup Sigma News pada siang hari ini. Semoga Festival Budaya Nusantara ke-16 bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya Indonesia seperti yang ditampilkan oleh kebudayaan Bali. Saya Alfiani Inasa Putri, mewakili seluruh tim redaksi Sigma News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah bersama kami untuk berita yang informatif dan inspiratif. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sigma News yang menyajikan berita terkini yang aktual dan terpercaya. Pemirsa, sedang mencari destinasi wisata yang bernuansa agrikultur dan bisa bereksplorasi, serta merasakan pengalaman beredukasi dan bercocok tanam, memetik buah-buahan dan juga sayuran langsung dari kebunnya? Rizky Strawberry adalah salah satu tujuan yang tepat bagi masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Hari ini, rekan kami Balayuda akan mengajak Anda untuk berwisata edukasi cara menanam buah-buahan stroberi dan juga sayuran di Rizky Strawberry. Tempat ini berlokasi di objek wisata Cinumpang, Desa Sukabumi, Kecamatan Kadudapit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk info selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Balayuda di lokasi. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Balayuda. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling-keliling di wisata yang bergerak di bidang pertanian. Wisata kali ini berbeda dengan wisata-wisata lainnya karena di sini kalian bisa merasakan sensasi langsung memetik buah-buahan, sayur-sayuran dari perkebunannya langsung, yaitu di wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu wisata Rizky Strawberry. Nah, mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Sukabumi punya banyak pilihan agrowisata yang menarik dan salah satunya adalah Rizky Strawberry. Berlokasi di objek wisata Cinumpang atau sekitar 45 menit dari pusat kota, tempat ini menawarkan pengalaman seru memetik stroberi langsung dari kebunnya. Cukup dengan membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, pengunjung bisa menikmati suasana sejuk pegunungan sambil berkeliling kebun. Dan kalau ingin membawa pulang stroberi atau hasil pertanian lainnya, cukup membayar Rp35.000 untuk buah stroberi setiap setengah kilogramnya, dan bawang daun sebesar Rp6.000 untuk seperempat. Berdiri sejak tahun 2021, Rizky Strawberry menjadi destinasi favorit yang cocok untuk liburan bersama keluarga. Gak tau nggak sih, kenapa di sini konsepnya metik tanaman langsung gitu Pak? Kalau ini
konsepnya kan strawberry kan kalau di pasar murah ya 30.000. Kalau memetik sini kan 70.000. Ada tingkat itunya apa? Harganya kan tinggi kalau memetik sendiri. Oke. Kalau jual ke pasar 30.000 per jam setengahnya. Oh iya. Terus di sini tuh selain strawberry tuh kira-kira ada apa aja, Pak? Ada tanaman sayur-sayuran, terus bawang daun, tomat, terus cabai, terus alpukat aligator, terus ada durian musangking. Selain itu ada juga kambing malino. Destinasi agrowisata Rizky Strawberry menawarkan pemandangan indah dengan hamparan tanaman stroberi dan sayuran di dataran tinggi perbukitan. Udara yang masih sejuk dengan suasana alam yang asri menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat sambil menikmati keindahan alam. Objek wisata ini mengusung konsep edukasi menanam dan petik sendiri, di mana pengunjung bisa belajar cara menanam stroberi dan sayuran langsung dari mulai pembibitan dan siap tanam. Nah, di tangan saya sudah ada bibit stroberi yang sudah berusia kurang lebih 2 minggu. Dan setelah berusia kurang lebih 2 minggu, nantinya bibit stroberi ini akan dipindahkan ke media tanam yang lebih besar, seperti yang bisa dilihat di sini. Bibit stroberi sendiri, untuk stroberi sendiri akan memakan waktu 3 bulan sebelum panen pertamanya. Dan setelah bisa dipanen pertama kali, nantinya stroberi di sini akan dipanen sebanyak 2 hari sekali. Dan untuk usia bibitnya sendiri maksimal itu 1 tahun sebelum diganti. Jadi jika bibit ini sudah berumur 1 tahun, bibitnya harus diganti. Terletak di bawah kaki Gunung Gede, agrowisata ini juga menawarkan panorama keindahan alam yang dingin dan asri. Selain bisa belajar menanam langsung dari ahlinya dan mengetahui seputar informasi tentang tanaman stroberi, kalian juga bisa memetik hasil pertanian untuk dibawa pulang, seperti tanaman bawang daun berikut. Nah, di Rizky Strawberry, selain menanam stroberi, di sini juga menyediakan banyak sekali tanaman-tanaman seperti yang telah disebutkan, tomat, alpukat, bawang, bahkan katanya di sini ada juga pohon-pohon durian. Nah, sekarang saya bakal nyoba memetik salah satu tanaman yang ada di sini, yaitu tanaman daun bawang. Coba ya kita petik. Nah, ini adalah daun bawang yang ditanam sendiri dan dikembangbiakan di Rizky Strawberry. Udah berapa kali teh kesini sebelumnya? Oh, kesini udah sering banget. Nah, kalau menurut Teh ya, kira-kira apa yang bikin wisata ini beda sama wisata lainnya Teh? Beda karena memang dari tiket masuknya cuma 10.000 per orang, terus kita tuh bisa nyicipin stroberinya gitu. Dan kalaupun kita mau bawa, boleh kita di kilo nanti dibayar gitu. Nah, pemirsa, itu tadi perjalanan saya di Rizky Strawberry. Di tempat ini, kalian bakal merasakan sensasi berwisata yang berbeda dari wisata yang lainnya. Karena di sini menawarkan sensasi langsung atau pengalaman langsung memetik buah, memetik sayuran, dan memetik tanaman-tanaman yang ada di sini langsung dari kebunnya. Mungkin sekian dari saya, Balayuda Zakaria Supriyatno. Saya kembalikan ke Elvian Intan di studio. Pemirsa, menarik sekali bukan pengalaman edukasi belajar menanam tanaman langsung dari ahlinya di Rizky Strawberry? Semoga episode ini menjadi inspirasi untuk liburan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga menyehatkan dan edukatif. Laporan dari Balayuda tadi menjadi penutup Sigma News pada siang hari ini. Saya Elviani Intan Saputri, mewakili seluruh tim redaksi Sigma News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah bersama kami untuk berita yang informatif dan inspiratif. Sampai jumpa.